Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Pilkada Jawa Tengah 2024 kini mulai memanas. PDIP resmi mengusung nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa yang dipasangkan dengan Hendrar Prihadi. Kemungkinan besar keduanya akan bertarung di Pilkada Jawa Tengah melawan Ahmad Lutfi yang sudah diusung oleh Partai Gerindra dengan politikus P3 Taj Yassin. Teka-teki dukungan PDI Perjuangan di Pilgub Jawa Tengah akhirnya terjawab Senin kemarin atau sehari jelang pendaftaran di KPU. Partai berlambang kepala banteng itu memutuskan mengusung Andika Perkasa sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Andika Perkasa akan didampingi Hendrar Prihadi alias Hendi sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah. Pengumuman yang digelar di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta, dihadiri oleh Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dalam pidatonya, Mega menyentil bakal calon kepala daerah yang didukung oleh PDIP agar memiliki roh parpol dan tak hanya sekedar mendompleng PDIP. Itu siapa yang nggak mau nurut, out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi. Dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Andika pun mengaku siap berlaga di Pilkada Jawa Tengah. Ya kalau saya melihat Mas Lutfi dengan pasangannya atau bahkan mungkin ada calon lain yang didukung oleh partai lain nantinya. Mereka adalah tokoh-tokoh juga yang juga dipercaya sehingga mereka diberi tugas juga. Dan menurut saya justru ini akan memperkaya program-program visi misi yang bisa dilihat oleh masyarakat Jawa Tengah. Ya menurut saya akan lebih baik sehingga masyarakat Jawa Tengah punya pilihan lebih banyak. Keputusan tersebut sekaligus menjadi peluang duel antara Jenderal TNI dan Jenderal Polri di Pilkada Jawa Tengah setelah nama mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Ahmad Lutfi resmi diusung Partai Gerindra sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun di Pilkada Jawa Tengah. Gubernur pilihan Gerindra yang ditunjuk oleh Pak Prabowo adalah Ahmad Lutfi. Oke lah, pasangannya. Klunya dong Pak. Inisialnya. Asalnya juga. Insya Allah santri. Santri dari mana Pak? Pak santri dari mana Pak? Jawa Tengah. Saya ingin Jawa Tengahnya mana Pak? Sementara Ahmad Lutfi mengaku tak gentar meski lawannya merupakan mantan Jenderal TNI. Menurutnya yang maju dalam Pilkada Jawa Tengah merupakan putra terbaik. Pertarungan dua bintang di Pilkada Jawa Tengah telah diprediksi jumlah pihak. Terlebih Jawa Tengah dikenal sebagai kandang banteng yang solid. Akankah Pilkada Jawa Tengah dimenangi oleh Andika Perkasa atau justru Ahmad Lutfi yang disokong oleh kekuatan Koalisi Indonesia Maju? Tim Liputan Metro TV. Lantas seperti apa prediksi pertarungan kedua Jenderal TNI Polri di Pilkada Jawa Tengah 2024? Kita akan membahasnya dengan pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini. Selamat pagi Pak Nur Hidayat. Selamat pagi Bung Iqbal, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Baik, semoga Pak Nur juga sehat. Pak Nur, ini sudah diumumkan akhirnya Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa nanti akan melawan Ahmad Lutfi. Artinya pertarungan dua jenderal di sini. Nah pertanyaannya ini kan yang selama ini muncul nama Ahmad Lutfi terlebih dahulu. Bahkan kalau kita ke daerah Jawa Tengah itu billboardnya di mana-mana Pak. Artinya kan sudah sejak lama lebih populer begitu dengan beredarnya alat-alat kampanye tersebut ya istilahnya. Nah peluang Andika Perkasa akan seperti apa meskipun beliau adalah tokoh nasional tapi jika dibandingkan dengan Ahmad Lutfi yang sudah dipopulerkan sebelumnya seperti apa peluangnya? Terlebih dahulu harus kita tahu perolehan suara yang tadi sudah sempat juga ditayangkan oleh Metro ini adalah soal peta ya legislatif.
hasil pemilu 2024. Saya rasa itu juga akan sedikit banyak membantu menjelaskan mengenai peluang ya terhadap dua paslon, sekurang-kurangnya dua paslon yang sekarang sudah tampil itu sudah nyaris ya ditetapkan. Pada saat bersamaan juga tidak, karena politik itu kan tidak formal ya, tidak hanya di kantor, tidak hanya di kantor-kantor legislatif maupun eksekutif, tapi juga di lapangan. Nah sekarang kita lihat. Terus terang saja harus diakui bahwa Pak Lutfi ini sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ya, paling nggak menjelang musim pilgub, pilkada ini sudah dia mulai. Dan Bung Iqbal benar bahwa semua sudut kota di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah ini nama dia sudah sangat populer dan tampaknya itu sudah disiapkan jauh-jauh hari ya. Apalagi kemudian hasil pilpres, hasil pileg di 2024 dianggap ya telah dikontribusi oleh Pak Lutfi dalam artian positif ya, bahwa kemudian punya konsekuensi terhadap pemanfaatan sarana-sarana infrastruktur jabatan itu, mari nanti kita akan lihat, kecuali ada catatan-catatan tersendiri, tetapi secara setup dia sudah jalan sendiri, sudah jalan duluan. Nah, tetapi pada saat bersamaan mungkin itu juga yang dibaca oleh PDIP, oleh Bu Mega, bahwa karena TNI, karena Polri, maka kemudian landingnya adalah TNI. Tidak salah juga, karena dua-dua institusi Polri ini, dua-dua institusi Polri dan TNI ini memang punya struktur ya teritorial yang dari atas sampai ke bawah. Demikian juga Polri dan TNI tadi itu sama juga dengan birokrasi. Nah, kalau sudah seperti itu kan jalur birokrasi jalur pemberian pesan span of control dari provinsi sampai ke TPS misalnya itu akan bersaing saya kira, dan tanpa punya prasangka buruk bahwa apakah keduanya akan punya potensi memanfaatkan jalur teritorial tadi, tetapi saya kira hanya Polri dan TNI lah kira-kira Bung Iqbal yang memiliki, begitu masuk Polri, begitu masuk TNI kan keterikatannya seumur umur gitu lah. Nah, dari situ kemudian memang akan menarik. Oke, Pak Nur. Saya kira itu, kalau kita lihat kan Andika Perkasa adalah sosok yang mungkin secara nasional lebih dikenal ya, bahkan sempat digadang-gadang sebagai salah satu kandidat calon presiden. Tapi di sisi lain Jawa Tengah ini unik, karena pada saat itu Prabowo Gibran menang yang tidak didukung oleh PDIP, tapi secara legislatif PDIP tetap unggul begitu, artinya masih menjadi kandang banteng kalau dari segi legislasi dari partai pendukungnya. Nah, di sisi lain juga Ahmad Lutfi ini dikenal sebagai orang dekat Jokowi ya, istilahnya orang kepercayaan sejak dulu masih menjabat di Solo. Pengaruh mana yang akan unggul nanti antara Ahmad Lutfi yang mungkin dikenal dengan orang dekat Jokowi, atau ternyata banteng masih gagah di Jawa Tengah? Oke, betul bahwa pemilu legislatif 2024 dimenangkan nyaris mutlak ya oleh PDIP, dan angka yang bisa kita lihat misalnya 20% loh, itu tidak main-main. Terdekatnya adalah Partai Gerindra 13. Nah, jika 25,9% itu dilawankan dengan hampir keseluruhan kumulasi Partai KIM ya, Koalisi Indonesia Maju Plus ya, sudah plus ini sudah terjadi di Jawa Tengah, maka itu agak berbeda juga logikanya, karena pilkada itu nyaris sama dengan pilpres, basis magnetikanya adalah pada kesosokan, kefigurannya. Nah, sementara yang kedua sangat juga tergantung pada bahwa politik itu adalah present, politik itu adalah kehadiran. Nah, tingkat kehadiran Pak Lutfi jauh lebih tinggi, karena dia duluan gitu ya, dibandingkan dengan Pak Andika Perkasa ini. Tetapi apakah itu tidak bisa dikejar? Sangat bisa. Yakni ialah dengan cara mengefektifkan 2-3 jalur ya. Jalur pertama adalah jalur jelas kepartean, dan kita tahu bahwa praktek sistem kepartean di Jawa Tengah ini yang diperankan oleh PDIP sangat efektif seperti selama ini. Nah, yang kedua adalah pada jalur-jalur non informal. Tentu saja kita tidak bisa sebut bahwa Pak Andika dan Pak Lutfi ini mewakili institusi yang sudah ditinggalkannya, tetapi hubungan-hubungan yang bersifat hubungan baik di antara mereka. Dan seperti yang saya sebut tadi, bahwa hubungan warga negara kepada TNI, begitu kita masuk kepada TNI atau Polri,
Itu kan seumur-umur itu. Jadi misalnya di pemilu 2004 ya, Bung Iqbal, bahwa semua TPS, ya bukan semua TPS, hampir semua TPS yang ada perintah untuk memenangkan ya keluarga ini keluarga itu di tubuh TNI dan Polri, itu TPS-nya memenangkan calon itu gitu. Di 2024, 2004, 2009 Anda bisa lihat itu lebih banyak menang TPS-nya di tangsi-tangsi gitu ya, tangsi-tangsi TPS yang calonnya berasal dari lingkungan itu pasti menang. Nah yang ketiga adalah tergantung bagaimana misalnya Pak Andika dan kawan-kawan itu memanfaatkan seluruh perangkat yang ada keras maupun lunak untuk mengejar ya. Sekali lagi kalau basis utama kita, pemikiran kita bahwa politik is prison ya, politik itu tingkat kehadiran, dan tampaknya Pak Lutfi harus mengejar di situ, sementara Pak Andika harus mengejar itu, sementara Pak Lutfi sudah melakukan terlebih dahulu. Nah di situ tantangan terbesar bagi pasangan Pak Andika dan Hendi ada di situ. Nah, cuma kan Hendi sudah punya nama ya, karena dia adalah wali kota Semarang yang dianggap oleh warga Semarang itu sangat sukses, hampir 90% tingkat kemenangan dia di pemilu di Pilkada 2020, Pilkada terakhir itu. Nah itu juga akan menjadi sumbangan terbesar buat dia untuk modal, karena pemilih di kota Semarang yang menokohkan dia, Hendi itu juga sangat terbukti gitu ya, bahwa kemudian ditarik sebagai kepala FPLK dan sebagainya. Wagub ya Pak ya, juga sebagai wakil gubernur Jawa Tengah. Artinya dari segi popularitas juga mungkin keduanya bersaing nih antara Hendrar Prihadi dengan Taj Yassin. Nah tapi kalau kita melihat flashback beberapa bulan ke belakang, nama anak Pak Jokowi, Kaisang Pangarep itu kan sering disebut-sebut Pak, tadinya akan mendampingi Ahmad Lutfi begitu. Artinya top of mind masyarakat saat itu wah yang akan maju mungkin Kaisang, jika kemarin tidak terjadi aksi demonstrasi massa yang mengecam hal itu. Nah apakah kalau dari segi popularitas ini artinya dari segi survei, karena kemarin Andika Perkasa kan belum masuk survei sama sekali. Nah sekarang survei yang sudah dirilis tidak ada nama Andika Perkasa sama sekali di situ. Jadi bagaimana Anda melihat nanti? Itu yang saya maksud, bahwa tantangan terbesar dia adalah pertama-tama memopulerkan dirinya. Waktu andai kata nanti setelah tanggal 29 Agustus ini ditetapkan sebagai paslon ya oleh KPU Jawa Tengah, maka tentu saja dia harus bekerja sangat keras ya, sangat cepat, sangat besar, sangat masif. Oleh karena kita tahu pemilih di Jawa Tengah ini kan cukup besar, ketiga terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan tidak mudah juga untuk mengejar soal itu, kecuali sekali lagi mengefektifkan saluran-saluran yang dia pegang, saluran struktur partai gitu ya. Padahal partai di Jawa Tengah ini, termasuk PDIP itu kan sekitar antara 18-24% ya, selebihnya kan simpatisan. Nah di situ tantangan terbesarnya terus terang aja, dan setnya saya kira Pak Andika sudah ketinggalan ya paslon ini. Tapi bukankah tidak bisa dikejar ya, tentu saja kerja keras. Jadi berlipat ganda kerja kerasnya paslon ini, dan tetapi saya membuka peluang bahwa sebenarnya karena PDIP sudah settle sekali di Jawa Tengah, maka dia akan memanfaatkan, dugaan saya akan memanfaatkan jalur internal bersama jalur yang sudah selama ini dibangun, ialah hubungan antara elit lokal di 35 kabupaten kota dengan massa ya. Massa PDIP selama ini sangat dijaga oleh terutama kader-kadernya yang ada di legislatif, itu memelihara maintenance gitu ya dengan hubungan-hubungan itu. Kendatipun asumsi ini bisa dipatahkan oleh karena pada pemilu 2024 Pilpres maksud saya, itu jalur itu agak terpotong gitu. Dan itu begitu banyak penjelasan terkait dengan relasi antara misalnya pendukung Jokowi ya dan Pak Ganjar gitu ya, Ganjar Mahfud tempoh hari. Penting tidak sih kehadiran juru kampanye yang berpengaruh begitu pada saat mereka berkampanye keduanya ini? Penting tidak untuk mengerek suara? Oral campaign di Jawa Tengah ini menurut saya masih efektif, terutama juga influencer. Influencer itu informal leader dan segala macam. Tetapi tampaknya di sini terbelah karena sebagian dari misalnya kelompok Islam tradisional ya di Nahdien, skupnya itu lebih banyak dikuasai oleh dua kelompok. Kelompok pertama adalah Taj Yassin ini, dan yang kedua adalah kelompok Gus Yusuf.
yang itu di Jawa Tengah juga sangat mempengaruhi. Dan Taj Yassin ini kan jadi kan sudah terbukti pada 2 kali ya, pada waktu mendampingi Pak Ganjar pilkada yang lampau, dan yang kedua adalah dia DPD, dia menang. Dia kan DPD yang tinggal dilantik aja dalam beberapa pekan yang akan datang. Nah, idealnya memang kalau memanfaatkan NU ya, dan Anda tahu bahwa PKB dan NU cukup lumayan ya di Jawa Tengah ini. Saya rasa disitulah juru kampanye, informal leaders, influencer itu adalah shortcut ya untuk memotong sekian waktu yang sudah dilakukan, yang sudah ditempuh oleh Lutfi gitu. Nah, di situ buat saya ini tantangan terbesar dari PDIP paslon ini jika ingin memenangkan ya. Tapi mindset orang Jawa Tengah tetap saja masih kandang banteng. Dan jika itu dilakukan, dimanfaatkan ya modal sosial itu, maka saya kira itu akan membantu mengejar gitu ya. Karena khawatir saya seperti Bung Iqbal tadi juga sampaikan adalah bahwa nama Andika belum populer. Karena Pak Nur Hidayat, kan kita melihat dari susunan gubernur yang pernah menjabat sebelumnya, kan ada beberapa istilahnya dari pihak militer yang menjabat sebagai gubernur, yang memimpin gitu. Nah, bagaimana penerimaan warga Jawa Tengah sih selama ini jika Anda melihat terhadap representasi dari militer tersebut untuk memimpin Jawa Tengah? Kan budaya paternalistik di Indonesia pada kebanyakannya selalu digantungkan pada orang sosok yang kuat. Ya kadang-kadang secara simplifikatif sosok yang kuat itu orang yang fisiknya kuat. Tidak bisa disalahkan seluruhnya, dan di situ TNI dan Polri mampu mengisi atas kekosongan itu. Di kita pemilu kada beberapa waktu yang lalu sempat terdelay soal itu. Ialah ketika Ganjar menggantikan Bibit Waluyo. Nah, kesannya bahwa persoalan orang sipil itu tidak sekuat orang TNI. Kendatipun sebenarnya asumsi itu bisa salah. Tetapi buat saya maksudnya adalah kalau Pak Andika mampu memenuhi itu, ya apalagi kalau pendekatannya fisik, bahwa Pak Andika ini orangnya keker, itu tampaknya akan mampu ya kepada mereka yang berpikiran maco ya. Dan saya kira itu kalau Pak Lutfi kan lemah lembut tuh, ya dia sudah 5-6 tahun di sini bertugas. Nah, tapi kemudian Pak Andika dalam situasi begini bisa aja orang akan tertarik dengan keadaan semacam itu. Saya kira itu tantangan terbesar sekaligus ya, karena setelah popularitas yang harus dikejar, kemudian tingkat kesukaan, likabilitas juga harus dikejar, dan kemudian hasilnya adalah elektabilitas. Dan Pak Lutfi sudah mendahului, sementara Pak Andika serta Pak Hendi, jangan lupa bahwa Pak Hendi juga kurang kuat ya, sangat populer di sini itu, saya kira akan cukup membantu dan mengejar dalam waktu saya kira hampir 2 bulan ya. Kita lihat nanti ya Pak Nur Hidayat, menarik ini, ternyata banyak faktor yang mempengaruhi. Kita lihat nanti warga Jawa Tengah siapa yang dipilih. Terima kasih Pak Nur Hidayat Sardini, pengamat dari Universitas Diponegoro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.